سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Syukur alhamdulillah, senang sekali rasanya kita semua bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, serta diampuni segala dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam agama Islam, surga adalah tempat abadi yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang taat dan beriman. Surga digambarkan sebagai tempat yang penuh dengan kenikmatan dan keindahan yang tiada tara, yang disediakan bagi mereka yang menjalani hidup dengan penuh keikhlasan dan ketakwaan. Namun, tidak semua orang berhak masuk ke dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah telah memberikan banyak petunjuk dan peringatan tentang perbuatan dan sikap yang dapat menjauhkan seseorang dari rahmat Allah dan dari surganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin berpindah darinya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 107-108. Ayat ini menjelaskan bahwa surga adalah tempat tinggal abadi bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Namun, Allah juga memberikan peringatan tentang orang-orang yang tidak akan mencium bau surga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Satu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang mereka pakai untuk memukuli orang, dan wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, yang berlenggak-lenggok, yang kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, padahal baunya dapat tercium dari jarak sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memberikan peringatan yang sangat tegas tentang beberapa karakteristik wanita yang dapat menyebabkan mereka terhalang dari mencium bau surga. Berikut adalah penjelasan mengenai ciri-ciri tersebut. Yang pertama yaitu berpakaian tetapi telanjang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut wanita yang berpakaian tetapi telanjang sebagai salah satu golongan yang tidak akan mencium bau surga. Ini merujuk pada wanita yang memakai pakaian yang tidak memenuhi syarat-syarat menutup aurat, seperti pakaian yang tipis, ketat, atau memperlihatkan lekuk tubuh. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Quran Surat Al-A'raf ayat 26.
Pakaian yang tipis dan ketat tidak hanya gagal menutupi aurat dengan baik, tetapi juga menarik perhatian dan pandangan yang tidak semestinya, yang pada akhirnya dapat menimbulkan fitnah dan kerusakan moral. Wanita muslimah diharapkan untuk berpakaian dengan sopan, menutupi seluruh auratnya, dan tidak memakai pakaian yang dapat menarik perhatian laki-laki yang bukan mahramnya. Lalu yang kedua yaitu berlenggak-lenggok. Wanita yang berlenggak-lenggok dengan penuh kesombongan atau untuk menarik perhatian orang lain juga disebutkan dalam hadis ini. Sikap sombong dan suka pamer ini bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajarkan kesederhanaan dan kerendahan hati. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung." Quran Surat Al-Isra ayat 37. Berlenggak-lenggok dalam berjalan dapat menunjukkan sikap sombong dan keinginan untuk menarik perhatian, yang dapat merusak kepribadian seorang muslimah yang seharusnya penuh dengan kesederhanaan dan tawadhu. Lalu yang ketiga yaitu kepala seperti punuk unta. Hal ini merujuk pada gaya rambut atau penutup kepala yang membuat wanita tampak mencolok dan tidak wajar. Gaya seperti ini seringkali digunakan untuk menarik perhatian dan menunjukkan keangkuhan. Wanita yang menata rambutnya atau memakai penutup kepala dengan cara yang membuatnya tampak seperti punuk unta, menurut Rasulullah SAW, adalah tindakan yang menunjukkan sikap sombong dan berlebihan dalam penampilan. Islam mengajarkan kesederhanaan dalam segala hal, termasuk dalam cara berpakaian dan berdandan. Lalu yang keempat yaitu memakai parfum untuk diketahui baunya oleh laki-laki. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa wanita yang keluar rumah dengan memakai parfum agar baunya tercium oleh laki-laki yang bukan mahramnya, maka ia seperti seorang pezina. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga diri dan perilaku yang tidak memancing perhatian laki-laki yang bukan mahram. Parfum yang dipakai dengan niat untuk menarik perhatian lawan jenis dapat menimbulkan fitnah dan merusak kehormatan seorang muslimah. Kemudian yang kelima yaitu tidak menjaga hijab dengan sempurna. Hijab bukan hanya sekedar penutup kepala, tetapi juga mencakup pakaian dan sikap yang menunjukkan kehormatan dan kesopanan. Wanita yang tidak menjaga hijab dengan sempurna dapat terjerumus dalam perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat. Hijab adalah simbol kesucian dan ketaatan seorang wanita muslimah kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hijab tidak dijaga dengan baik, hal ini menunjukkan kurangnya komitmen terhadap nilai-nilai Islam. Lalu yang keenam yaitu meniru gaya hidup wanita non-muslim yang tidak sesuai syariat. Rasulullah SAW mengingatkan agar tidak meniru gaya hidup yang bertentangan dengan ajaran Islam. Meniru gaya berpakaian, tingkah laku, dan kebiasaan yang bertentangan dengan syariat bisa menjauhkan seseorang dari rahmat Allah. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka." Hadis riwayat Abu Dawud. Meniru gaya hidup yang tidak sesuai dengan syariat Islam dapat mengikis nilai-nilai Islam dalam diri seseorang muslimah dan menggantinya dengan budaya yang bertentangan dengan ajaran Islam. Lalu yang ketujuh yaitu berperilaku dan berpakaian seperti laki-laki. Rasulullah SAW melarang wanita berperilaku dan berpakaian seperti laki-laki, dan sebaliknya. Hal ini untuk menjaga fitrah dan kodrat masing-masing jenis kelamin yang telah ditetapkan oleh Allah.
Dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Ahmad. Berperilaku atau berpakaian seperti lawan jenis adalah tindakan yang menyalahi fitrah yang telah Allah ciptakan dan dapat menimbulkan kekacauan dalam tatanan sosial dan keluarga. Lalu yang kedelapan yaitu bergosip dan mengadu domba. Wanita yang suka bergosip dan mengadu domba seringkali menyebabkan perpecahan dan kerusakan dalam masyarakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengecam perbuatan ini karena dapat merusak ukhuwah Islamiyah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya." Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Bergosip dan mengadu domba adalah perbuatan yang merusak keharmonisan dalam masyarakat dan menimbulkan permusuhan di antara sesama muslim. Lalu yang kesembilan yaitu mengabaikan tugas dan tanggung jawab sebagai istri dan ibu. Islam sangat menekankan pentingnya peran wanita sebagai istri dan ibu. Wanita yang mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam rumah tangga bisa menyebabkan kehancuran keluarga dan berdampak buruk pada anak-anak. Seorang wanita muslimah diharapkan untuk menjaga dan merawat keluarganya dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab. Ketika seorang wanita mengabaikan perannya sebagai istri dan ibu, hal ini tidak hanya berdampak negatif pada keluarganya, tetapi juga menunjukkan kurangnya rasa tanggung jawab terhadap amanah yang Allah berikan. Lalu yang ke-10 yaitu berlebihan dalam duniawi dan melupakan akhirat. Wanita yang terlalu sibuk dengan urusan duniawi dan melupakan kewajiban ibadah dan akhirat akan terhalang dari rahmat Allah. Islam mengajarkan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi." Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat adalah kunci untuk meraih kebahagiaan sejati dan ridho Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebagai umat Islam, penting bagi kita untuk senantiasa introspeksi diri dan berusaha memperbaiki sikap serta perilaku agar sesuai dengan ajaran Islam. Hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW merupakan petunjuk yang sangat berharga bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Peringatan tentang ciri-ciri wanita yang tidak akan mencium bau surga hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua, khususnya untuk para wanita, agar selalu menjaga diri dari perbuatan yang dapat menjauhkan kita dari rahmat dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berusaha menjadi manusia yang mulia di mata Allah dengan menjaga kehormatan, menunaikan kewajiban, dan menghindari segala bentuk perilaku yang dilarang dalam Islam. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu berada di jalan yang benar, sehingga kelak kita dapat meraih kebahagiaan abadi di surganya. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, serta memudahkan kita dalam menjalankan setiap ajaran agama yang mulia ini. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat
bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.